Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi pengembangan teknologi tentang website. Hari ini kita akan bahas jenis-jenis website berdasarkan konten dan fungsi. Jika minggu kemarin kalian sudah pelajari jenis-jenis website berdasarkan sifat, ada dua. Ya, ada website dinamis dan website statis. Nah, hari ini kita lanjutkan jenis-jenis website berdasarkan konten dan fungsi. Ya, ada 10 yang Bapak tampilkan atau yang Bapak buatkan contohnya. Meskipun sebetulnya masih banyak jenis-jenis website berdasarkan konten dan fungsi. Hanya yang 10 ini biasanya lebih sering kalian jumpai jika kalian membuka internet. Yang pertama ada blog, yang kedua ada cloud, kemudian ada company profile, ada e-commerce, ada e-learning, ada media sosial, ada government atau website pemerintahan, ada mesin pencari, ada multimedia, dan ada portal berita dan informasi. Ya, ini adalah website-website yang mungkin paling sering kalian jumpai jika kalian membuka atau mengakses internet. Ya, kita akan coba bahas satu persatu. Ya, pertama, jenis website berdasarkan konten dan fungsi ada yang namanya blog. Blog berisi tulisan-tulisan yang dimuat sebagai posting. Ya, sebagian blog dipelihara oleh penulis tunggal dan sebagian lainnya oleh beberapa penulis. Konten dari blog pun beragam, tergantung dari tujuan penulis membuat blog tersebut. Ya, contohnya ya WordPress itu adalah salah satu penyedia layanan blog. Nah, nanti di WordPress kalian bisa bikin blog sendiri dengan alamat sendiri. Nah, kalau penulisnya tunggal, biasanya isinya adalah catatan pribadi, pengalaman, hobi, ataupun pengetahuan yang ingin di-sharekan kepada orang lain. Kalau untuk grup, biasanya mungkin gak jauh beda sama, ya kayak tadi, pemilik pribadi, hanya biasanya ini lebih ke komunitas biasanya seperti itu. Ya, selain WordPress, sebetulnya masih banyak lagi jenis-jenis penyedia layanan blog. Nah, kalau untuk blognya sendiri, biasanya masing-masing punya alamat sendiri. Contoh, kalau Bapak punya salah satu blog ilmukomputer.blog.com atau .blogspot.com, contoh seperti itu. Ada juga yang blog yang udah pro atau profesional, contohnya kalau kita ambil contoh gitu ya, ujungnya bisa .com, bisa .co.id, seperti itu juga bisa. Tapi kalau untuk yang masih individu, biasanya kebanyakan pakainya .blogspot, .wordpress, dan selainnya gitu. Kedua, ada yang namanya cloud. Cloud atau ya biasanya disebut dengan cloud computing. Cloud merupakan pengembangan dari website media sharing. Website ini memberikan fasilitas penyimpanan sekaligus berbagi file bagi anggotanya. Ya, salah satu contohnya adalah Google Drive. Ini kalian sudah pelajari ya di materi sebelumnya tentang Google Drive. Jadi website jenis cloud ini digunakan untuk menyimpan data, membagikan data, dan membuka data. Selain Google Drive, sebetulnya masih banyak. Contohnya ada Dropbox, terus ada Mediafire, dan masih banyak lagi sebetulnya. Ada Forshare, dan sebagainya. Lanjut, yang ketiga ada yang namanya company profile. Ya, web company profile berfungsi untuk menampilkan informasi terkait dengan perusahaan, seperti alamat, visi misi, kontak, produk atau jasa yang ditawarkan, dan lain sebagainya. Biasanya web company profile bersifat statis atau jarang berubah. Ya, salah satu contohnya yang Bapak ambil adalah website dari Aqua atau salah satu perusahaan air minum. Ya, aqua.co.id. Nah, bedanya dengan e-commerce apa? Nah, nanti kita coba pelajari apa bedanya antara company profile dengan e-commerce. Hanya yang paling menonjol adalah kalau company profile hanya menunjukkan atau memperkenalkan perusahaannya di jaringan internet atau menggunakan media website.
Nah, selanjutnya ada yang namanya e-commerce. E-commerce berperan sebagai toko virtual, di mana para pengunjung dapat melihat, memilih, serta melakukan pembelian berbagai produk yang dipublikasikan pada sebuah website, contohnya eBay. Ya, nah, tadi bedanya antara company profile sama e-commerce, dua-duanya sebetulnya sama, milik perusahaan. Hanya bedanya kalau yang tadi hanya untuk memperkenalkan saja ya produknya, terus perusahaannya. Nah, kalau e-commerce lebih ke cara transaksi penjualan. Ya, mereka pasang produk-produk yang dijual, pasang harganya, dan kalian bisa transaksi langsung menggunakan website e-commerce. Selanjutnya, ada yang namanya e-learning. E-learning biasanya dimanfaatkan oleh organisasi pendidikan atau perusahaan untuk menyediakan fasilitas belajar dan pelatihan melalui internet. Ya, salah satu contoh yang umum adalah Kuipers, terus Ruang Guru, atau kita sendiri ya di Alwafa punya website yang digunakan sebagai media pembelajaran atau e-learning. Contohnya SmartSchool, seperti itu. Lanjut ke media sosial. Ya, web media sosial atau website media sosial membuat user untuk mudah berbagi. Ya, maksudnya media sosial ini digunakan untuk berkomunikasi menggunakan fasilitas internet. Ya, maksudnya berkomunikasi, saling berbagi, saling kirim-mengirim pesan. Biasanya media sosial ini bisa mengcover semua kebutuhan setiap user untuk berkomunikasi dengan temannya atau dengan teman yang baru dan lain sebagainya. Ya, kita ulangi, web media sosial membuat user untuk mudah berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan isi konten dari halaman mereka dan dapat berinteraksi dengan user lainnya. Ya, salah satu contohnya ada yang namanya Facebook, kemudian ada Twitter, ada Instagram, ya itu adalah jenis-jenis website media sosial. Pertujuh, ya itu jenis yang ketujuh, ada yang namanya government atau website pemerintahan. Ya, web ini digunakan oleh organisasi resmi seperti organisasi pemerintahan. Web ini berfungsi agar masyarakat dapat mengakses info-info terbaru dari pemerintahan. Contohnya, kalau di Kabupaten Bandung ada yang namanya bandungkab.go.id. Ya, website ini biasanya berisi informasi-informasi seputar Kabupaten Bandung. Yang mulai dari kejadian-kejadian terbaru yang ada di Kabupaten Bandung, mungkin atau kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten, dan lain sebagainya. Atau yang biasanya ada kayak informasi sekarang lagi gencar-gencarnya informasi tentang penyebaran virus corona, mungkin biasanya ada di website-website kabupaten. Kalau enggak juga, sebetulnya website pemerintahan ini organisasi yang berada di bawah naungan pemerintahan. Contohnya PMI, mungkin terus organisasi-organisasi yang memang berada di bawah naungan pemerintahan. Yang kedelapan, ada yang namanya mesin pencari. Mesin pencari atau sering disebut dengan search engine, biasanya terdapat kolom kosong pada halaman web tersebut yang perlu diisi oleh pengunjung website untuk memulai pencarian. Contohnya Google, Bing, dan Yahoo mungkin ya, dan masih banyak lagi. Jadi website ini digunakan untuk mencari website yang lain. Jika kita nggak tahu alamat website yang kita tuju apa, atau kita mencari informasi nggak tahu ada di website mana, biasanya mesin pencari ini sangat membantu. Kita tinggal tulis saja di kotak kosong atau di kolom kosong yang disediakan oleh mesin pencari kata kunci yang akan kita cari. Contoh kata kuncinya ya sepatu, mungkin nanti akan muncul website-website yang menampilkan kata kunci sepatu. Atau kalau enggak, kita tahu alamatnya, tapi kita nggak tahu nama lengkapnya. Contoh tadi, kita pengen cari website pemerintahan Kabupaten Bandung, tapi kita nggak tahu alamat lengkapnya apa. Nah, biasanya tinggal tulis aja Kabupaten Bandung. Nah, nanti akan muncul website-website yang mengandung kata kunci Kabupaten Bandung. Seperti itu. 9.
Ada website multimedia. Ya, konten web multimedia atau website multimedia berisi window bagi user untuk melakukan streaming video dan audio tanpa harus mengunduhnya terlebih dahulu. Dapat juga berupa galeri foto-foto. Yang dimaksud dengan multimedia adalah media informasi yang tidak hanya berbasis teks saja atau yang ditampilkan bukan hanya teks saja. Ada gambar, ada video, ada suara. Nah, contoh dari website multimedia yang paling sering kita pakai adalah atau yang sering kita kunjungi adalah YouTube ya untuk streaming video dan Unsplash. Biasanya digunakan untuk melihat galeri-galeri foto atau menyimpan galeri foto. Terus ada lagi kalau untuk suara biasanya ada yang namanya SoundCloud. Terus sebetulnya untuk streaming video juga nggak hanya YouTube saja, ada video.com dan masih banyak lagi. Ya, biasanya ini hanya untuk melihat-lihat saja. Ya, kalau kita tertarik dengan satu video tapi tidak mau mengunduhnya, biasanya bisa menggunakan fasilitas ya website multimedia hanya untuk streaming videonya saja. Yang terakhir, ya, ada portal berita dan informasi. Konten website ini harus selalu diperbarui setiap hari, jam, menit, bahkan detik. Konsep dan karakteristik jenis ini berbeda-beda karena disesuaikan dengan jenis berita dan target pembacanya. Contoh, ada namanya detik.com. Ini untuk portal berita umum. Ya, maksudnya umum, baik ekonomi, politik, terus olahraga, semuanya ada. Biasanya ini tiap hari harus selalu update. Sama kayak koran digital. Nah, yang kemudian ada yang namanya Femina. Ya, ini portal informasi untuk majalah wanita. Nah, ini kalau khusus, ya biasanya web portal ini khusus hanya untuk satu jenis berita saja atau satu kelompok berita saja. Atau ada juga goal.com, ya seperti contoh, ini hanya untuk portal berita sepak bola saja. Jadi intinya website-website yang menampilkan berita-berita baik itu olahraga, kemudian politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya, itu disebut dengan web portal berita dan informasi. Nah, itu ya jenis-jenis website berdasarkan konten dan fungsi yang bisa Bapak jelaskan. Ya, untuk materi hari ini Bapak cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.